Halo semuanya, perkenalkan aku Eriskania Ramadhani, mahasiswa program studi informatika. Di sini aku ingin mempresentasikan materi tentang representasi data dalam komputer. Video ini aku buat bertujuan untuk melengkapi tugas proyek UTS, mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas aja materinya. Nah, apa sih itu representasi data? Nah, representasi data di sini ialah lambang untuk memberi tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yakni 0 untuk bilangan positif dan 1 untuk bilangan negatif. Nah, sistem bilangan ialah merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam komputer. Karena sejak awal munculnya mesin komputer, itu berasal dari mesin hitung. Nah, selanjutnya ada sistem bilangan dalam komputer. Nah, sistem bilangan di sini ialah sistem bilangan yang sering sekali digunakan. Nah, yang pertama ada sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2. Ia adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Yang kedua ada bilangan desimal. Nah, bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan 10 macam angka dari 0, 1, sampai dengan 9. Sistem bilangan desimal sering dikenal sistem bilangan berbasis 10 karena tiap angka desimal menggunakan basis 10. Yang ketiga, ada bilangan oktal. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan bilangan oktal yang dimana bilangan oktal tersebut terdiri dari 8 simbol angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 atau bisa disebut dengan bilangan berbasis 8. Bilangan oktal juga dapat digunakan untuk menyederhanakan bilangan biner. Nah, yang terakhir ada sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan ini menggunakan bilangan heksadesimal berbasis 16 dengan angka-angkanya diantaranya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Sistem bilangan ini identik dengan sistem bilangan oktal, sehingga dapat digunakan untuk menjadi alternatif dalam menyederhanakan bilangan biner. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara mengkonversi bilangan-bilangan tersebut ke bilangan biner. Karena bilangan biner ialah merupakan angka-angka yang dimengerti oleh komputer. Oke. Next. Nah, yang pertama ada bilangan desimal ke biner. Nah, cara mengkonversinya itu gimana sih? Nah, bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner atau dibagi 2 karena bilangan biner merupakan bilangan basis 2. Nah, dibaginya itu sampai habis. Tapi, jika ada sisa hasil bagi, ditulis 1. Nah, sisa baginya misalkan ada 3, ya tetap kita tulis 1. Nah, tapi jika tidak ada hasil bagi, kita tulis ya tetap 0. Nah, ini ada soalnya. Nah, yang pertama, desimalnya itu diketahui 35. Nah, kira-kira berapa sih bilangan binernya? Nah, penyelesaiannya itu yang pertama, 35 dibagi 2. Nah, itu kan dapat 17. Tapi
itu bersisa 1. 17 dikali 2 itu hasilnya 34. Jadi sisanya 1. Nah, selanjutnya ada 17 dibagi 2. Itu menghasilkan 8. Tapi ada sisanya juga 1. Nah, selanjutnya 8 dibagi 2. Nah, itu tidak bersisa karena 4 dikali 2 itu 8. Selanjutnya 4 dibagi 2 itu 2 tanpa sisa, yaitu kita tulis 0. Selanjutnya ada 2 dibagi 2, itu dapat hasilnya 1. Dan tidak bersisa juga, itu kita tulis 0 juga. Nah, selanjutnya 1 dibagi 2, itu tidak mendapatkan hasil, tapi mendapatkan sisanya itu 1. Nah, maka binernya itu 1, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, kita penulisan biner di sini harus ditulis dari bagian bawah. Jadi, dari bawah kita ke atas tulisnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada desimal ke oktal. Nah, cara konversinya itu bilangan desimal dibagi dengan basis 8 sampai habis. Sama kayak tadi, tapi bedanya dibagi 8. Oke. Nah, diketahui desimal di sini ada 145. Nah, kira-kira bilangan oktalnya itu berapa ya? Nah, 145 dibagi 8 itu dapat hasil 18. Karena 18 dikali 8 itu hasilnya 144. Nah, merupakan dan menghasilkan sisa yaitu 1. Nah, 18 kita bagi 8. Nah, itu dapat 2. Karena 2 dikali 8 itu 16. Sisanya ada 2. Jadi, kita tulis tetap 2. Karena oktal itu kita harus tetap tulis ya sesuai sisanya. Nah, karena 2 tidak bisa dibagi 8, maka 2-nya itu kita tulis kembali. Nah, di sini aku udah buat note ya, jika bilangan sudah tidak bisa dibagi lagi, maka kita turunkan bilangan tersebut ke bagian bawah. Jadi kita tulis ulang. Jadi, bilangan oktal dari desimal 145 itu ialah 221. Nah, penulisannya tetap dari bawah ya, teman-teman. Oke, next. Nah, selanjutnya ada bilangan biner ke desimal. Nah, tiap digit bilangan biner dikali dengan 2. Lalu, tiap digitnya itu dipangkat mulai dari pangkat 0 dari kanan. Oke. Nah, contohnya, misalkan diketahui binernya itu 1,0,0,0,1,0. Kira-kira berapa ya desimalnya? Nah, kita tulis 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2. Kita tulis dulu pangkatnya di setiap angka 2 mulai dari kanan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita hitung dari sebelah kanan. 2 dikali 0 itu hasilnya 0. 0 dipangkatkan 0 itu 0. 1 dikali 2 itu 2. 2 dipangkatkan 1 itu 2. Next, 2 dikali 0 itu 0 dipangkatkan 2 hasilnya 0. 0 dikali 2 dipangkatkan 3 itu hasilnya 0. 0 dikali 2 dipangkatkan 4 itu hasilnya 0. 1 dikali 2 dipangkatkan 5. 2 dipangkatkan 5 dulu ya. Baru kita kali 1. 2 dipangkatkan 5 itu mendapatkan hasil 32. Nah, hasil yang di bawah 32 ditambah 2 itu dapatnya 34. Jadi bilangan desimal dari biner 10010 ialah 34.
Nah, selanjutnya ada oktal ke desimal. Nah, oktalnya itu dikali dengan 8 sesuai posisinya. Lalu, tiap digitnya dipangkatkan 0 dari sebelah kanan. Sama aja kayak tadi, tapi ini bedanya dikali 8. Nah, di sini diketahui oktalnya itu 245. Berapa ya desimalnya? Nah, di sini kita tulis 2 dikali 8 ditambah 4 dikali 8 ditambah 5 dikali 8. Nah, 5 dikali 8 pangkat 0 itu hasil 5. 4 dikali 8 pangkat 1 itu hasil 32. 2 dikali 8 pangkat 2 itu hasilnya 28. Kenapa? Karena 8 dipangkatkan 2 itu 64. 64 dikali 2 itu 128. Jadi 128 tambah 32 ditambah 5 itu hasilnya 165. Jadi bilangan oktal 245 diubah menjadi desimal, yaitu angka desimalnya ialah 165. Nah, itu dia penjelasan aku tentang representasi data dalam komputer. Mungkin kurang lebihnya aku minta maaf karena mungkin banyak salah kata dan salah pengucapan. And see you di video lainnya.